Bang Onim, nama ini mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Beliau adalah seorang aktivis Indonesia asal Maluku yang sudah menetap lama di jalur Gaza demi misi kemanusiaan dan keadilan. Lama menjadi aktivis di jalur Gaza, Bang Onim memutuskan untuk mencari cinta sejatinya di sana. Roja, wanita asal Palestina ini, berhasil menaklukkan hati pria Maluku ini hingga memiliki 3 anak yang sangat luar biasa. Bagaimanakah kisah Bang Onim bertahan hidup di tengah perseteruan jalur Gaza? Bagaimana juga Bang Onim bisa berhasil menikahi gadis asal Palestina dengan keadaan yang berbeda negara? Simak kisahnya di tutur kata The Sungkars. Bang, orang Palestina itu kayak gimana sih, Bang? Nah, mereka ini generasi luar biasa yang mana mereka tidak suka membuka tangan untuk minta-minta. Yang pertama, mereka generasi yang kaya raya kalau tidak dijajah. Mereka generasi yang sangat merajakan pendatang yang hadir di sana, apalagi orang Indonesia. Oh, tamu adalah raja gitu. Iya, tamu adalah raja. Jadi kalau antum berada di sana, nyasar tidak usah khawatir. Itu pasti antum akan dilindungi walaupun mereka hidup dalam kesusahan ataupun mereka sendiri hidupnya dalam situasi menderita atau nyawa mereka terancam, tapi mereka menomorsatukan para pendatang yang ada di sana di wilayah Palestina. Mereka sangat baik, mereka agamanya luar biasa dan mereka rela mempertahankan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Tapi benar nggak ada yang dibilang kalau misalnya anak-anak di sana itu bahasanya kalau nggak hafal Quran itu aib buat mereka gitu loh? Iya, itu benar? Itu sebuah informasi yang valid, yang mana setiap rumah yang ada di sana itu 2 atau 3 orang pasti penghafal Al-Quran, minimal 15 juz, tapi lebih banyak itu 30 juz Al-Quran. Jadi karena mereka juga yakin kan mempertahankan tanah Palestina, Masjidil Aqsa Mubarak itu yang pertama kami harus berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran, dan mereka sangat yakin bahwa kekuatan mereka, para pejuang Palestina atau masyarakat Palestina, kekuatan mereka bukan di rudal yang mereka produksi, bukan di senjata yang mereka atau di drone yang mereka produksi, tetapi kekuatan mereka itu menjaga komunikasi, berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran. Itu kekuatan mereka yang sampai dengan saat ini bisa dikatakan walaupun wilayah Palestina 87% lebih dikuasai, tetapi karena keimanan mereka sampai dengan saat ini tidak pernah terkalahkan oleh pihak penjajah Israel. Bang, dulu Yasser Arafat itu tahun berapa ya? Yasser Arafat 2004. Terakhir? Iya, 2004. Terakhir, terus kan? Pertama itu Syekh Ahmad Yassin 2004 dibunuh oleh pihak penjajah. Pada tahun yang sama juga Yasser Arafat juga meninggal, dan Abdul Aziz Rantisi kalau nggak salah pada bulan berikutnya atau tahun sebelumnya. Nah, mereka 3 ini generasi yang benar-benar ditakuti oleh pihak penjajah. Ini meninggal, Yasser Arafat meninggal, terus Ahmad Yassin meninggal, Abdul Aziz Rantisi meninggal, dan bisa dikatakan saat ini sosok seperti ketiga orang tersebut itu sulit untuk kita temukan untuk di wilayah Timur Tengah, khususnya di wilayah Palestina. Ini 3 serangkai gini maksudnya gitu? 3 serangkai kayak gitu ya? Benar sekali. Jadi Yasser Arafat ini kan orang Fatah. Ahmad Yassin pendiri Hamas. Tapi mereka tetap bersatu. Tidak seperti saat ini antara faksi Fatah dan faksi Hamas masih ada konflik internal. Konfliknya apa sih, Bang? Konflik internal itu bisa dikatakan namanya politik lah, sama seperti kita di sini. Di sana juga urusan ada perebutan kayak gitu juga ya? Ada seperti itu. Mungkin lebih ke arah kebijakannya berbeda kali, Bang ya? Bukan. Bukan. Pertama arah kebijakan berbeda, yang kedua ke wilayah ya, Gini, wilayah jalur Gaza itu dulunya itu benar-benar di bawah kekuasaan oleh pihak Fatah, otoritas Palestina, Mahmud Abbas, Yasser Arafat. Pada tahun 2006-2007 Hamas ikut ke ranah politik.
dan Hamas. dicalonkan oleh Ismail Haniyeh untuk menjadi Perdana Menteri. Menang nih. Untuk wilayah Palestina Hamas menang, tapi kan tidak disetujui oleh pihak Israel. Hamas tidak disetujui oleh pihak Israel. Israel untuk Perdana Menterinya dari faksi Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Jadi perlu sampaikan bahwa ada negara di dalam negara, yaitu di Palestina ada negara Israel. Nah, di dalam wilayah Palestina tersebut ada dua konflik internal antara yaitu faksi Fatah dan faksi Hamas. Jadi tidak ketemu nih. Bagaimana caranya? Saya juga berkali-kali pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan saya orang Indonesia pertama yang berhasil mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mengibarkan bendera Indonesia, terus lomba panjat pinang, terus seperti itu. Itu saya bikin momen seperti itu untuk mengumpulkan seluruh elemen politik atau faksi yang ada di sana. Dan pada saat saya membaca teks proklamasi di ribuan orang, 7.000, 8.000 orang, semuanya hadir dan saya katakan bahwa kami Indonesia pernah dijajah, kalian belum ada apa-apanya. Kami 350 tahun, kalian baru sekitar 74 tahun. Tapi kekuatan kami dan keutuhan kami itu bersatu. Walaupun kami 27 provinsi yang mana terpisah oleh lautan, daratan, tapi kami bersatu. Akhirnya walaupun lama tapi kami bisa merdeka. Nah, kalian nih musuh kalian sangat jelas, yaitu penjajah. Kalian menempati wilayah milik hak kalian. Kalian hampir setiap hari melihat kematian saudara kalian dibunuh. Dan apa yang kalian perjuangkan itu pun sangat jelas, yaitu Izzah Islam, harga diri Islam, kiblat pertama Islam dunia. Tapi kelemahan kalian, kenapa tidak bersatu? Apa jawaban mereka? Ada yang komen nggak maksudnya? Masing-masing sih mereka mencari pembenaran sendiri. Kami sendiri dari pihak Hamas kami sangat terbuka untuk bersatu. Tetapi di kalau Hamas ngomong kayak gitu, Fatah juga ngomong gitu. Sama ngomong seperti itu. Kalau sama-sama ngomong itu kenapa nggak bisa bersatu ya bang? Apa? Kenapa nggak bisa bersatu? Kan dua-duanya oke lah. Yang ini ngomong kami bisa bersatu. Kami mau bersatu. Pihak Fatah juga mau bersatu. Pada tahun 2016-2017 itu sudah direncanakan dan mereka sering bertemu. Sudah direncanakan untuk rekonsiliasi damai antara kedua belah pihak nih, dua faksi terbesar di Palestina. Lagi-lagi tidak disetujui oleh pihak Israel. Karena ketika dua ini bersatu punya kekuatan dan bisa pecah dari dalam kan. Nah itu yang ditakuti jadi mereka diprovokasi oleh pihak menjajah nih. Antum kalau bersatu kursi antum akan berkurang. Antum kalau bersatu di sana itu mereka berkolaborasi dengan pihak penjajah. Jadi mereka nih udah siap nih bersatu nih. Ternyata di belakangnya itu pihak Israel tidak menyetujui seperti itu. Bahkan dari negara-negara tetangga juga mereka memberikan dukungan, kalian bersatulah. Bang Onim, banyak yang termasuk saya mungkin, saya juga mungkin salah satu Muslim yang ingin sekali datang ke sana sebenarnya. Memang ada beberapa kekhawatiran dari saudara-saudara kita, termasuk saya juga ketika di sana. Bahkan ada beberapa pertanyaan, apalagi kalau kita lihat TV ya, di TV, di berita kan, infonya kayak gitu kan, terjadi ini, terjadi itu, sampai kabur ke masjid tapi tetap dibom, tetap dikejar, tetap dirusak, apalah segala macam ya. Nah itu menjadi satu kekhawatiran juga gitu kan. Kayak misal keluarga kita, kamu yakin mau ke sana gitu kan, ada beberapa lah seperti itu. Pasti. Nah itu waktu kita lihat ini kan bahkan terjadi bukan baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu gitu ya. 1 bulan lalu kan. 1 bulan lalu bahkan itu benar gak sih sampai di dalam masjid aja tuh sampai dibombardir tuh benar? Iya. Jadi gini. Saya itu dalam setiap kesempatan di Indonesia sering menghimbau kepada media di Indonesia atau lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang konsen memberikan dukungan agar supaya mengabarkan informasi tentang Palestina itu yang seimbang lah. Jangan hanya menginformasikan Palestina pada saat terjadi peperangan saja yang pada akhirnya publik di Indonesia itu terpola image-nya bahwa
ternyata di Palestina itu menyeramkan. Ternyata di Palestina itu tiap hari terjadi agresi atau peperangan. Itu tidak seperti itu. Pada saat terjadi peperangan seperti 5-8 Agustus, itu hanya dalam waktu momen tertentu, insiden saja. Tidak setiap hari terjadi barter rudal, terjadi menghancurkan masjid, itu tidak seperti itu. Akan tetapi pasti terjadi peperangan pada bulan Ramadan, pasti terjadi peperangan pada saat umat Islam melakukan sholat Idul Fitri, pasti terjadi peperangan pada saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha. Ini sudah menjadi target dan juga menjadi strateginya pihak Israel untuk memberikan ketidaknyamanan kepada umat Islam yang ada di Palestina. Yang pertama, dengan ketidaknyamanan tersebut, otomatis orang awam yang ada di Palestina berpikiran bahwa ngapain saya menetap di Palestina, tidak punya masa depan, rumah kami dihancurkan, ibadah kami juga diganggu. Ini pemahaman atau strategi yang dilancarkan oleh pihak Israel. Tapi kan orang Palestina tidak semudah imannya, lemahnya seperti itu kan. Dari Mereka dulu mentalnya baja. Mentalnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di Palestina, mereka mengatakan bahwa ini tanah kami, nanti kami meninggal di sini, janjinya surga kan. Janjinya surga, dan mereka itu yakininnya seperti itu. Pada saat terjadi peperangan, maka antum akan melihat masjid dihancurkan. Pada saat kita mau sholat di masjid pun dilarang bahkan. Karena kan rumah masjid udah ada daerah dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu himbauan dari pemerintah Palestina untuk menghindari masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah-sekolah pun dihancurkan. Jadi pada saat terjadi peperangan seperti ini nih, pecah perang, bom, kita ngapain? Ya sudah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selesai di sini rumah yang dihancurkan, ya sudah. Karena pada saat terjadi peperangan, tidak ada tempat yang aman untuk tempat berlindung selain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kami berada di sana seperti itu. Jadi pada saat terjadi peperangan, saya sendiri sebagai pembina lembaga filantropi Nusantara Palestina Center, pada saat terjadi peperangan tidak berbuat apa-apa selama 4 hari di rumah. Di rumah aja. Dan di rumah tersebut saya, anak istri itu sudah berbagi tempat. Istri saya berada di tangga di sebelah sana, saya berada di sini. Maksudnya seperti apa? Kalau tangga yang dibom, yang meninggal istri saya hidup. Kalau sini yang dibom, saya yang hidup, istri saya masih ada. Anak-anak juga sama seperti itu. Jadi saya di sini sama Filin, contohnya di bawah tangga itu Nusantara sama Bahari sama ibunya. Sini bom, saya meninggal sama. Dan pasti kalau di sini dibom meninggal lah. Bom yang dijatuhkan itu kan kekuatannya 6 ton kan. Bom jatuh di sini, kalau 6 ton bukan hanya di sini yang kena, rata tanah semuanya rumah. Jadi pada saat 2014 istri saya sedang hamil 9 bulan. Itu Bahari waktu itu? Enggak. Filin usianya 1 tahun. Terus Nusantara masih dalam kandungan 9 bulan. Gitu kami berada di dalam rumah, 20 meter rumah tersebut bom. Dan itu bomnya itu bongkahannya mungkin seluas rumah ini kali bongkahannya. Alhamdulillah sih nggak kena rumah tersebut. Begitu kami keluar, kaca pecah, terus loteng hancur, terus ini kami menyelamatkan diri dari situ karena dikontak langsung oleh pemerintah. Keluar. Begitu keluar, berapa menit kemudian dibombardir habis-habisan wilayah tersebut. Jadi rumah 80% hancur, hangus semuanya. Tapi memang kondisi pada saat seperti itu, Bang Oni memang udah berpasrah kepada Allah saja ya? Kalau pada saat terjadi peperangan, iya pada saat terjadi peperangan yang seperti itu. Kan saya bukan orang baru di sana, yang mana tentunya pembentukan karakter sudah berada di sana. Terus bagaimana caranya saya juga lebih mengetahui tentang makna perjuangan atau sejarah Palestina. Itu benar-benar sudah mendarah daging dan sudah terbentuk di sana, dan mengedepankan niat bahwa berada di sana itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berada di sana mencari popularitas, bukan tempatnya di sana. Mencari masa depan atau materi, tempatnya bukan di sana. Silakan keluar dari Palestina. Jadi alhamdulillah sih saya berada di sana juga sudah menjadi tanggung jawab moral. Ini benar nggak sih kalau misalnya kalau kita bilang antara Israel sama Palestina, ketika ada beberapa warga sipilnya itu perang itu mereka lempar batu terus pakai ketapel. Kan kalau misalnya dari
perbandingan bukan tentara sama tentara ya, Iya, Bang iya. Onim ya, tapi warga sipilnya kan Warga juga sipil. berani-berani nih. Benar sekali. Warga Palestina kan. Nah, itu benar mereka sampai nyerang, ada tank, ada yang sampai hadang Jadi tanknya. bisa dikatakan generasi di Timur Tengah yang paling berani itu adanya di Palestina. Dan ini sudah menjadi janji Allah bahwa di akhirat, bukan di akhir zaman nanti akan muncul sebuah kekuatan itu di seputar wilayah Palestina wa aknafiha, dan sekitar wilayah Palestina. Dan itu memang sampai dengan saat ini generasi pemberani di Timur Tengah itu adanya di Palestina. Jadi coba antum lihat, kalau kami di Gaza bukan lagi batu yang berbicara tapi rudal. Nah, yang antum lihat batu terus katapel itu adanya di tepi barat. Oh, tepi barat. Di Yerusalem, di Masjidil Aqsa Mubarak. Oke. Basisnya, kekuatannya pejuang Palestina yang antum lihat sering Gaza. kirim rudal ke ibu kota Israel, terus sekali melontarkan rudal ratusan bahkan 200 rudal bersamaan itu adanya dari jalur Gaza Palestina. Jadi Gaza Palestina itu jalur Gaza, wilayah Palestina yang berada di utara barat Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir. Oke. Luas wilayah Gaza itu sekitar Depok lah. 367 kalau Depok itu kalau nggak salah 160 meter persegi deh. Tapi kalau contohnya 160 jalur Gaza itu 367 km persegi. 306. Sangat kecil, dan Gaza ini bisa dikatakan penjara terbesar di dunia. Penjara terbesar itu wilayah Gaza diblokade, udara diblokade, darat diblokade, laut pun diblokade. Jadi antum masuk ke sana, orang Gaza berada di Gaza itu sudah tinggal di penjara terbesar di dunia. Semua perbatasan dijaga oleh pihak Israel. Makanan yang kami konsumsi itu hanya diizinkan oleh pihak Israel untuk dipasok ke wilayah jalur Gaza. Pakaian semuanya berada di Gaza itu semuanya dikuasai oleh pihak Israel. Jalur Gaza sudah lebih dari 15 tahun diblokade oleh pihak Israel. Kalau dari Indonesia nih, Mas Wisnu. Kalau kita berada di Indonesia, kita dikarantina 2 tahun. Apa yang karantina 2 tahun? Karantina, Oh iya, pandemi, lockdown. Lockdown. Kalau kami di Gaza 15 tahun diblokade, di lockdown oleh pihak Israel. Oke. Dibatasi semuanya, bantuan tidak diizinkan. Jumlah keluarga duafa semakin bertambah. Tapi luar biasanya, walaupun mereka dijajah, diblokade, makanan, pihak Israel itu berusaha untuk tidak memberikan makanan. Kita belum pernah mendengar yang namanya orang Palestina Mati kelaparan. Itu di luar nalar manusia. Saya pun bingung loh. Pada saat terjadi peperangan 2014, terus 2016, 2017, peperangan 1 bulan. Coba antum bayangkan, peperangan 1 bulan. Keluarga duafa yang tadinya hanya bergantung makan dan minumnya dari bantuan, itu dalam 1 bulan mereka tidak mendapat makanan hidup. Itu luar biasa sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun mereka dibunuh pada saat terjadi peperangan, yang meninggal contohnya pada saat 2021 Mei kemarin yang meninggal 300 orang, yang lahir 4.000 orang pada waktu yang bersamaan. Jadi dulu kan saya sebagai wartawan di TV One dan Metro TV. Pada saat melakukan liputan di lapangan atau di rumah sakit, itu yang dievakuasi tidak semuanya yang meninggal dunia. Akan tetapi yang lebih banyak itu muslimah yang datang untuk melahirkan di rumah sakit tersebut. Dan luar biasanya itu melahirkan kebanyakan kembar. Kembar ya? Kembarnya juga bukan 2, 8 kembar. Itu sudah menjadi sudah menjadi strategi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mati 1 tumbuh 1000. Itu adanya kejadiannya di Palestina. Jadi bagi saya dan bagi teman-teman umat Islam yang ada di Indonesia, isu Palestina ini menjadi ladang amal buat kita nih. Dan juga kita jangan sampai berpikiran bahwa kan kita nih senantiasa memberikan dukungan, memberikan bantuan. Pasti ada teman-teman Indonesia mengatakan, sampai kapan sih terjadi peperangan? Padahal kami sudah memberikan bantuan, inginnya negara Palestina segera merdeka seperti Indonesia. Perlu sampaikan bahwa isu Palestina ini sudah menjadi sunatullah. Sampai dengan nanti akhir zaman isu Palestina, kita meninggal nih.
generasi berikutnya akan menemui Palestina masih terjadi peperangan. Sampai dengan nantinya batu dan pohon pun berbicara, wahai Abdullah, wahai Muslim, di belakang saya ini adalah ada orang Yahudi datang dan bunuh. Kan ada hadis seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Dajjal akhir zaman nanti turun ke bumi di Palestina dan akan meminum air di Danau Tiberias. Tapi kita nggak tahu kan Dajjal itu kapan, mau naik apa, naik mobil apa, tetangga kita nggak tahu kan. Imam Mahdi orang mana kan kita nggak tahu. Dan itu kan sudah misteri Allah seperti itu. Dan orang Arab, tapi kita nggak tahu kita nggak tahu seperti apa. Dan nanti kita dihidupkan dan dimatikan yang kita kenal dengan Yaumil Mahsyar itu kan ada di Palestina. Tapi kan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi ya isu Palestina 50, 100 sampai kejadiannya seperti itu. Akan terjadi huru hara akhir zaman. Bang Onim, oke, kita tadi kan Bang Onim bilang antara Gaza dan tepi barat. Bedanya apa Gaza sama tepi barat? Tadi kan Gaza sebagian Bang Onim udah cerita dan Bang Onim tinggal di Gaza berarti. Di Gaza, ya. Kalau tepi barat bedanya apa nih? Gaza itu masih di negara Palestina, satu wilayah berbatasan dengan Mesir. Untuk tepi barat dia berbatasan dengan Jordania. Di tengah-tengah nih antara Gaza sama tepi barat serta Yerusalem, di tengah-tengahnya itu dikuasai oleh pihak Israel. Tengah-tengahnya. Kalau misalnya Gaza sama tepi barat masih Palestina. Tapi bahasanya diblokade. Diblokade, terus dipetak-petak dan diambil oleh pihak Israel. Contohnya membangun markas militer mereka di perbatasan antara Gaza dan tepi barat. Benar-benar mereka membangun. Setelah membangun camp militer, mereka juga mendirikan yang namanya pemukiman Yahudi. Pemukiman jadi kota. Gaza sebuah wilayah yang mana bukan kota sebenarnya, yang sangat padat penduduk. Itu sudah benar-benar disetting oleh pihak Israel, yang mana Gaza ini pun nantinya dijadikan sebagai bahan marketingnya. Calon presiden Israel, yang mana kalau mencalonkan sebagai presiden Israel akan membuat makar atau marketing siapa yang paling banyak membunuh orang Gaza. Itu valid, Bang Onim? Iya, seperti itu. Dan ada nantinya kampanye mereka ada nggak? Dan nantinya presiden tersebut sudah menduduki contohnya 5 tahun, mau duduk lagi nih, bikin kampanye lagi, bikin perang, memprovokasi, dan yang paling banyak membunuh itu siapa? Nggak, itu diutarakan sama mereka. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Karena pihak Yahudi di sana kan mereka melihat presiden siapa yang paling berani untuk membunuh atau mengusir orang Palestina. Nah, itu yang akan diangkat sebagai presiden mereka. Seperti itu. Jadi makanya saya katakan tadi, nyawa di sana itu tidak ada harganya sama sekali di Palestina. Bang Onim, ada pertanyaan kayak gini nih. Orang tua di Palestina itu malah bahasanya tuh santai aja, dan ada beberapa yang bahagia ketika anak-anaknya katanya yang saya pernah dengar, kalau ditangkap dan akhirnya dijebloskan ke penjara karena di penjara itu banyak para syekh, yang artinya nanti mereka bisa belajar sama guru-gurunya atau para syekh ini di penjara. Itu benar nggak sih? Itu memang salah satu penyebabnya ya, karena di sana juga di penjara itu ada yang mendekam di penjara, begitu keluar sudah bisa menulis buku 10 buku. Ada jadi yang fokus, ya? Iya, ada yang berada di penjara keluar sudah menjadi penghafal Al-Qur'an. Oh, Masya Allah. Ada yang berada di penjara keluar semakin tangguh dan semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang tadi mereka bangga, ya tentu bangga karena mereka masuk penjara tentunya ada penyebabnya. Mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Israel. Mereka membalas atas apa yang dilakukan oleh Israel, membunuh dengan semua saudara-saudaranya. Jadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Tetapi untuk masuk penjara ya bukan 5-10 tahun untuk mendekam dalam penjara tersebut. Ya 200 tahun, 1000 tahun, sampai itu seumur hidup. 200 tahun? Iya, gitu? 500 tahun. Gini nih, 500 tahun. Antum masuk ke penjara, baru menjalani masa hukuman 5 tahun terus meninggal, itu jasad antum tidak boleh dibawa keluar sampai menunggu 500 tahun. Jadi tulang belulang nih,
Bentar. Jadi ketika dapat hukuman 5 tahun penjara, 500 masuk terus meninggal di dalam. Terus ketika sudah meninggal nggak boleh diambil jasadnya sampai 500 tahun. 500 tahun. Terus jasadnya tuh gimana? Tulang. Enggak dimandikan segala macam? Oh enggak, dimasukin ke ini, ke apa namanya, kamar jenazah apa dibiarin kayak gitu. Enggak, itu dari dulu kayak gitu Bang Oni? Dari dulu kayak gitu, dan ada yang 50 tahun, 150 tahun sudah jadi tulang belulang, baru dibebaskan. Jadi keluarga mereka menerima anaknya itu tinggal tulang belulang, tinggal rangkanya saja. Dan itu sering terjadi seperti itu di Palestina. Itu salah satu kita dengar hukuman 500 tahun aja tuh gimana 500 tahun ya enggak? Ya seperti itu nasib-nasib dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi saya sendiri sih sangat bersyukur ya gimana berada di sana dan melihat saudara seiman saya mempertahankan harga diri Islam, hak mereka di sana seperti itu. Jadi banyak belajar sih dari komitmen mereka. Semoga Allah jaga ya saudara-saudara kita sana. Bang Oni berarti kan dari tahun 2008 sampai sekarang kita bilang ya. Sekarang ya. Itu berarti kan udah hampir 13 tahun. 13 tahun di sana. Bang Oni udah ngelakuin apa aja Bang di sana Bang? Apa ya? Saya berada di sana yang pertama bisa semakin mengeratkan antara Indonesia dan Palestina dari seluruh, baik itu yang beragama Islam dan juga dari pemerintah. Yang kedua, mengenalkan kepada masyarakat Palestina tentang budaya Indonesia. Terus juga ya kehidupan saya di sana itu lebih ke keluarga duafa dan anak yatim. Jadi memberikan bantuan, kebetulan saya punya lembaga dan lembaga ini punya kantor di Indonesia dan juga di Palestina. Dan alhamdulillah dari lembaga NPC ini kami bermitra salah satunya dengan Ustadz Agim, terus dengan lembaga lainnya. Akan tetapi keuntungan atau kelebihan dari NPC ini kami tidak berafiliasi. Jadi tidak berpolitik di Indonesia maupun di Palestina, tidak berafiliasi baik ke Fatah maupun Hamas. Jadi kami konsentrasi di sosial kemanusiaan dan edukasi. Ya udah atas nama Indonesia. Jadi Bang Onim berada di sana, bantuan dari sini dibawa ke sana. Ya Bang Onim yang mengawali dan juga memonitoring bahwa bantuan ini tidak masuk ke politik yang ada di sana. Jadi maksudnya gini, ketika ada bantuan itu nanti akan arahnya untuk bantuan apa Bang? Iya, kita ada program saat ini yang sedang running, kita bangun pabrik air minum. Kenapa air minum? Kalau kita di sini alhamdulillah minum air yang bersih. Tapi kalau kita di sana di Gaza itu kandungan air di Gaza 97% tidak layak minum. Kalau antum minum 2 tahun kemudian nanti kulit antum jadi rusak, terkena kanker. Terus setiap tahun itu anak Gaza 4.000 anak Gaza itu menderita kanker karena berpengaruh dari air tersebut. Kenapa air 97% tidak bisa dikonsumsi? Setiap kali terjadi peperangan kan pihak Israel menjatuhkan rudal bom kan. Nah bom itu kan mengandung racun. Bom fosfor juga mengandung racun. Belerang juga mengandung racun. Zat nitrat, zat besi. Jadi kalau kita buka keran itu air tersebut tidak bisa dimasak sepanas apapun, tidak bisa. Nggak bisa hilang ya? Nggak bisa. Makanya kita ingin pabrik air minum, namanya pabrik air minum Indonesia. Kami gali 200 meter ke bawah dalam tanah. Begitu airnya muncul, kami masuk ke filterisasi atau penyaringan laboratorium. Kami kerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan. Begitu selesai laboratorium. Kementerian Kesehatan mana? Palestina. Palestina, Begitu selesai penyaringan, langsung masuk ke mobil tangki, kita distribusi secara gratis. Jadi air minum ini nanti menghasilkan dalam satu hari itu 300 sampai dengan 400 liter. Berapa? 350.000 sampai dengan 400.000 liter per hari. Per hari? Iya, per hari. Itu bisa untuk berapa orang ya? Itu per orang itu per kepala keluarga kita distribusi air bersih 500 liter. 500 liter ya? 500 untuk satu keluarga? Untuk satu keluarga. Jadi kita berikan 500 liter itu pasokan atau stok air minum selama satu minggu. Untuk 500 liter itu bisa untuk 1 minggu? Untuk 1 minggu.
Jadi Wah, itu sangat menolong itu ya. Apalagi sangat- sedekah air kan sedekah. Iya, itu luar biasa. Bagus banget Iya, ya. bagus Nong Oni, banget. ya. Jadi itu lagi running sekarang. Pasien, ribuan pasien ke rumah sakit, mati listrik, pasiennya tidak bisa dioperasi. Ya Allah. Udah tergeletak kayak gitu. Atau pada saat proses operasi sedang berjalan, operasi mati listrik, udah selesai kayak gitu. Gimana itu ya? Pada saat operasi, kalau nggak ada pembiusan, nggak ada kan? Jadi Iya. tanpa pembiusan. Aduh ya Allah. Jadi contohnya ini hancur nih, harusnya dibius sini kan? Tidak dibius gergaji.